Asep bisa nerangi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, lanjutin. Tadi ngomongnya apa? Di alam dunia itu perjuangan, alam surga kenikmatan, balasan, jaza. Gitu ya. Gak ada lagi perjuangan di sono. Perkara-perkara yang ada di alam dunia yang bentuknya perjuangan yang membuat ahli surga kagak enak, semuanya kagak ada di alam surga. Yang membuat ahli surga sedih kagak ada. Yang membuat ahli surga kagak nyaman kagak ada. Makanya di dalam surga mah nggak ada orang yang dengki. Ya kan nggak ada yang dengki, yang ujub, yang takabur nggak masuk surga. Kenapa? Karena bahaya. Kalau ada orang yang dengki di alam surga, ya alam surga tetap hancur, kagak enak. Di alam dunia aja banyak yang dengki kagak enak ya. Banyak yang serakah enak nggak? Enggak. Bantuan kagak nyampe semua kan kagak enak. Coba kalau nyampe semua dibantuin rata, semua enak nggak? Enak. Karena ada yang serakah jadi kagak enaknya. Yang serakah nggak ada di surga. Yang dengki juga nggak ada di surga. Tetangganya dapet, dia kagak dapet, dengki nggak ada di surga gitu. Beneran? Ada gitu ya? Iri apa dengki ya? Nah, ada di surga. Yang ada di alam surga yang memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih. Bening, nggak ada iri, dengki, ujub, takabur, sombong, kagak ada. Saya mohon maaf cerita ya. Emang udah saya minta izinkan sama bapak-bapak, saya ngomongin kemana-mana ya. Saya sebelum almarhum wafat, saya cerita. Udah ada setahun yang lalu saya nanya sama beliau langsung, saya nanya lagi berdua. Di kalau ingin mencintai orang, seneng orang, kira-kira jimatnya apa? Bahasanya aja. Jimat pakai jimat, pakai jimat. Ada yang pakai surat ini, surat tanah, surat motor, surat mobil. Enggak pakai jimat-jimatan. Cuma beliau bilang gini, kalau pengen disenengin orang, dicintai oleh orang, bahkan dicintai oleh Allah, jadikan hati seperti ini. Ini nih ngomong, waktu itu ada air, enggak aqua gelas, bukan aqua, tahu apa-apa. Gini, saya disuruh itu kayak gini, jadiin hati kayak gini, bening. Saya tafakuri. Memang kalau saya dapat pelajaran gak banyak dibahas sama beliau. Saya dibikin uang, kasih air bah, jadikan hati seperti air yang bening. Subhanallah, hati yang bening ya dia. Iya, coba tafakuri. Hati bening siapa yang kagak minum air bening? Hati air bening siapa yang kagak minum? Pejabat yang tinggi, presiden, minum gak air bening? Minum. Orang miskin gak minum air bening? Pak RT minum air bening? Pak Kiai minum air bening? Penjahat yang tatonya banyak minum air bening? Walaupun minumnya AO banyak, tetap pas AO minum air bening. Ya itu AO seember diminum tapi haus minum air bening juga. Berarti air bening itu dicintai, disenangi oleh orang banyak. Makanya kalau pengen disenangi, dicintai oleh apalagi hanya sekedar makhluk Allah, beningin hati. Yakin bukan hanya makhluk yang cinta, kalau sama orang yang memiliki hati yang jernih, hati yang bening, Allah pun akan cinta kepada kita. Cuma ngomongnya gampang, enggak? Ngomongnya gampang, ya Allah. Ini saya ngomong gampang banget. Kalau saya ngomong bilang, saya mah ngomong gampang bisa. Mohon maaf. Kalau si Atep suruh ngomong dadakan ngomong baik mana baik, nanti mah ngomong. Ngomong mah gampang saya bilang gitu ya. Walaupun mungkin gak gampang amat, tapi bilang saya ngomong gampang. Tapi pelaksanaannya susah. Subhanallah, pelaksanaannya susah. Ngilangin iri, ngilangin dengki, ngilangin ujub, ngilangin takabur, ngilangin sombong, aduh penyakit-penyakit si setan susah bisa. Aduh apalagi ibu-ibu mah. Ibu-ibu ada lakinya mah udah santai, sabar. Saya punya istri alhamdulillah. Dikasih duit 50.000 sehari juga seneng dia mah. Gak pernah protes. Melihat tetangganya beli kulkas. Pak no. Dia beli kulkas loh Pak. Emang apa? Ya kita kan belum punya kulkas. Nah itu namanya apa tahu gitu? Ngiri ya? Ya ntar Bapak beli.
Biar bapak mantar baik. Dia lu kagak beli pak kredit, wah udah dijual. Ih, baiknya bapaknya mungkin juga mulai ada planning gitu. Ya, udah jangan sono-sono dah. Beningin hati. Beningin hati, beningin hati. Bisa nggak kita beningin hati? Mohon maaf Pak. Ternyata bening hati itu berkaitan dengan perjalanan hidup. Hidup kita bahagia karena hati kita bersih. Ibadah kita rajin karena kita bersih hatinya. Ibadah ngaji gak banyak mikir, malu ini malu itu kalau hatinya bening mah. Musodako gak pakai mikir banyak kalau bening hatinya. Mau melakukan amal baik gak banyak mikir, selama itu amal baik dan didasari dengan hati bening, nikmat saja. Kalau hatinya bening. Hatinya bening. Ya Allah, ini ngomong hati bening, ilmu dari guru. Kita doakan beliau almarhum diterima iman Islamnya, Allah jadikan Allah dunia jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya belum bisa dulu membeningkan hati, tapi alhamdulillah saya duduk di sini merasa adem. Mudah-mudahan di tanda bapak-bapak, ibu-ibu punya hati yang bening semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kembali lagi sama cerita. Udah, itu mah ilmu hati bening, titik pikirin masing-masing dah. Udah pada gede, bukan gede lagi, udah pada tua. Ya, dah lanjutin. Ahli surga itu semuanya dijawab oleh Allah. Kata cerita bapak dulu ya kan. Pingin apa juga dikasih. Baru geletek ini pingin langsung. Jangan ngomong baru geletek hati langsung dapat. Nah, mohon maaf saya punya pemikiran kalau memang ini majlis taklim adalah taman surga milik Allah, surga yang ada di alam dunia, maka saya berkeyakinan siapa yang berdoa di ini majlis, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira yakin nggak kalau kita malam ini doa dikabul sama Allah? Dikabul sama Allah, yakin nggak? Yakin di dalam hati, bukan di dalam. Coba deh, Bapak ada yang punya utang Pak? Banyak? Sama sih. Utang kreditan sengaja. Kita mau sengaja ya. Punya masalah banyak. Masalah ekonomi. Kalau anak muda mah asmara ya. Ada yang punya masalah asmara? Ada. Aduh, belum punya pacar, pengen kawin belum punya. Minta sekarang. Minta kalau sekarang yakin insya Allah dijawab. Yang belum punya usaha, yang usahanya masih repot, yang usahanya masih ganggu ibadah, ya, yang usahanya masih ganggu ngaji, yang kegiatannya belum enak, gak pugu, ngapain di rumah, minta. Mohon maaf saya mau cerita aja dah, kalau nyeritain orang lain mah takut salah juga. Nyeritain di majelis saya membiasakan doa bareng-bareng. Munajat sama Allah. Sok curhatin nanti pingin apa? Minta sama Allah. Rencana kita, cita-cita kita, minta sama Allah karena yakin di majlis ini doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini kan surga milik Allah yang ada di alam dunia. Kita pakai. Makanya saya mau punya cita-cita sering duduk di majlis taklim. Duduk di majlis taklim, kiai baca doa, kita aminin. Ya kan? Ada kesempatan kita doa curhat sama Allah. Punya apa masalah kita, minta sama Allah. Dan sebetulnya orang mukmin mah mohon maaf udah nggak boleh puyeng. Sebetulnya mah ya orang mukmin nggak boleh puyeng, nggak boleh susah, nggak boleh sedih, nggak boleh gulang-gulana. Ya galau orang kita bilang mah ya. Anak muda galau nggak usah, minta di majlis, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah 1 jam, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk sebelum ditutup, mudahan ini beneran jam berapa nih? Hah? Baru berapa menit? Oh, 1 jam. Perasaan udah lama banget. Berarti kita minumnya air bening. Saya minum dulu dah ya, mohon maaf ya. Bapak ada kan airnya? Ada.
Ada ini, datang. Iya, begitu. Kalau yang dibotok kan susah bukan. Ini kan usah pakai sedotan kan, sedotannya